Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini, di masa kita masih dalam menatapi pandemi COVID-19. Kita harus lebih ekstra hati-hati dan waspada. Oke nak, pada pagi hari ini pelajaran kita mulai pelajaran praktiknya untuk materi instalasi sistem operasi. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Mungkin ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Umur salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi Pandiri ucapkan pada kalian semuanya. Oke, sekarang Pandiri akan absen terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran kita. Datar kelas 12 ya nak ya ini. Program keahliannya TKJ. Yang pertama Muhammad Latif Fadilah. Ya. Muhammad Raihan. Ya. Nicholas Christian. Ya. Naufal Abdul Derajat. Ya. Tasya Arimaya Putri. Tiga Aisyah Sonia Putri. Ya. Yohanes Junior Rebain. Ya. Daman Huri. Ya. Dias Anggora Aditya. Ya. Oh, tadi juara ini. Sama si Daman Huri juga ya. Firmansyah. Ya. Tri Utami. Ya. Tri Wulandari. Ya. Syahrul Ramadan. Ya. Muhammad Rizki. Oke. Berarti jumlah semuanya kurang lebih ada 17 ya nak ya, 17 siswa seperti itu. Oke, mungkin itu presentasi kehadiran yang Pak Andri sebutkan kepada kalian semuanya. Pak Andri ucapkan terima kasih telah hadir. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya nak ya. Kepada seluruh siswa diharapkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Jadi kita harus mensyukuri, kita harus bangga terhadap Indonesia ya nak. Karena Indonesia ini merupakan negara berkembang dan negara beralih ke abad 21, di mana abad 21 ini merupakan suatu pencerminan negara yang akan menjadi maju. Jadi seperti itu, kita harus bangga kepada Indonesia. Nah, melanjut nak, untuk materi Pak Andri pagi ini, Pak Andri akan memberikan motivasi pada kalian melalui tayangan, di mana kita harus semangat, kita harus bersyukur, kita harus terus maju, kita harus melangkah gitu ya. Kita jangan berdiri di tempat, kita harus berbuat gitu ya nak. Nah, mungkin dengan tayangan motivasi yang singkat seperti ini, kita bisa melihat sebagaimana simpelnya hidup yang kita jalankan pada hari ini gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini tayangan yang Pak Andri bawakan. Jadi gitu ya nak. Ada yang tahu maknanya apa ini? Buatlah sesuatu yang memanfaatkan diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, motivasi dari Pak Andri. Nah, melanjut dari materi kita nak, ya, apa sih manfaat yang kita akan rasakan dengan materi yang akan Pak Andri bawakan hari ini, yaitu mengenai instalasi sistem operasi. Nah, ini diantaranya. Di sini ada yang pernah melakukan proses instalasi sistem operasi, instalasi Windows. Ada yang pernah? Nah, ya. Setelah Anda belajar, Anda merasakan manfaatnya apa enggak? Apa manfaatnya? Kalian jadi bisa gitu kan? Punya pengalaman. Sama seperti orang bengkel motor. Nggak mungkin tiba-tiba langsung, udah nih perbaiki motor. Oh nggak bisa, saya nggak bisa punya pengalaman. Minimal mencoba dulu berkali-kali. Baru dia bisa menganggap dirinya bisa. Nah, apa sih manfaatnya? Ini salah satunya. Siswa dapat memahami bagaimana cara menginstalasi sistem operasi. Ya. Yang kedua, siswa mendapat pengalaman bagaimana cara memperbaiki komputer yang mengalami kerusakan sistem. Dengan adanya kita menginstalasi sistem operasi, otomatis kita punya prediksi, kita punya analisa. Oh, ini sudah rusak nih sistem operasinya nih. Harus diinstal. Oh, ini kena virus nih. Harus diinstal. Bagaimana cara installnya?
Ayo kita coba bareng-bareng. Ngelihat YouTube, ngelihat sumber yang lain. Ya. Mungkin ikut modul, ngelihat di buku. Itu pengalaman, Nak. Itu pengalaman. Ya, pengalaman itu berharga banget. Jalani. Siswa lebih memahami bagaimana cara mengatur partisi hard disk, mengatur BIOS dalam persiapan instalasi dan mengenali setting hardware dan software pada sistem operasi. Jadi dalam proses instalasi sistem operasi, kita diajak mengenali ini, Nak. Partisi hard disk, mengatur BIOS. Nah, selanjutnya siswa lebih mengenal dan mendalami sistem operasi Windows. Nah, ini manfaatnya dari apa yang akan kita lakukan nanti. Terus yang kedua, tujuannya. Apa sih Pak tujuannya? Tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini Pak Andri sudah rangkum. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Pak Andri bagi dua. Yang pertama aspek pengetahuan, terus yang kedua aspek keterampilan. Kalau aspek pengetahuannya, nah ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama, ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, itu secara mandiri peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis sistem operasi dengan benar. Terus yang kedua, dengan disajikan video pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan instalasi sistem operasi dengan benar. Ini kategorinya LOTS C3. Secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisis instalasi sistem operasi dengan benar. Jadi yang pengetahuan ini sudah kita pernah lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang saat ini adalah yang keterampilan, ya, yaitu tujuannya peserta didik diharapkan dapat menginstalasi sistem operasi dengan benar. Ini target kita nanti, ya, tentunya dengan aplikasi VirtualBox. Yang kedua, dengan menggunakan alat simulasi VirtualBox, diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan instalasi sistem operasi berbasis GUI dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, selanjutnya, Pak Andri mau menggambarkan dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai sistem operasi Windows yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mengenai sistem operasi Windows. Sistem operasi itu adalah sebuah software yang digunakan untuk mengelola hardware dan software. Sistem operasi Windows itu dibuat oleh perusahaan yang namanya apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu nama perusahaan pembuat sistem operasi Windows. Ada yang tahu? Ya. Benar, nah. Perusahaan Microsoft. Siapa pemiliknya? Iya, Bill Gates. Siapa lagi, Nak? Ada temannya satu lagi? Siapa? Temennya Bill Gates, pendiri Microsoft? Paul Allen. Nah, terus apa lagi, Nak? Di materi kita kemarin itu, selain jenis-jenis sistem operasi itu, kita mempelajari juga bagaimana sistem operasi itu dikelompokkan, ya, yang beredar di pasaran. Apa aja yang beredar di pasaran? Pertama ada Windows. Yang kedua, Linux. Ada yang belajar Linux di sini? Linux? Ada? Linuxer? Dari forum? Terus yang ketiga? Hah? Iya, Mac OS 100. Iya, Mac OS. Mac OS apa? Panjangannya? Ada yang tahu, Nak? Mac OS? Iya, Macintosh. Jadi itu, Nak, yang kemarin kita pelajari, kita sudah menerapkan sistem operasi juga, ya. Kita sudah menganalisa bagaimana sistem operasi itu bekerja. Jadi kayak gitu. Nah, untuk penilaian kali ini, Nak, untuk yang keterampilan, ya, keterampilan itu nanti penilaiannya ada 3, ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tapi untuk yang saat ini kita fokusnya di penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Karena ini yang akan kita gunakan adalah keterampilan dan skill kita. Jadi seperti itu ya, Nak, ya. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Gimana kalau kita pretest menggunakan Kahoot? Ya, ada yang punya akses internet handphonenya? Ada? Bisa kita coba nanti, ya, menggunakan Kahoot, ya? Bisa?
Bisa ya? Masih ada kuotanya? Pakai wifi kalau kuotanya ya. Bisa ya. Nah, Pak Andri akan persiapkan dulu. Kalian buka kahoot.it, IT. Ini Pak Andri akan coba nih kahootnya, bisa nggak di sini ya? Bentar, kahoot.com. Kalau Pak Andri bukannya kahoot.com. Channel. Ini pilih ya. 3497146. Anda bukannya kahoot.it. Ya, kahoot.it. Syahrul Ramadan, Firman Syah. Ayo yang lainnya, ayo. Pondri, kuota saya habis sudah. Kalau nggak ada kuotanya nggak apa-apa, tenang aja, santai. Muhammad Raihan, Bias Anggoro, Muhammad Rizki, Daman Huri. Yang perempuannya belum ada nih, yang ceweknya. Oh ada, Viga Aisyah. Ya. Tri Wulandari. Ya, ayo. Siap ya? 3, 2, 1. Lihat di sini, ayo. Penghubung antara hardware dan software. Lanjut ya. Next. Oke, siapa yang di podium atas? Irutami nomor 3. Daman Huri nomor 2. Yang pertama, Bias ya. Selamat Bias ya. Oke, mantap. Nanti ada lagi di post-test ya. Kalau yang pertama, kedua ya. Nanti ada lagi. Ya ini pretest. Oke. Ya, jadi seperti itu dari Pak Andri untuk kegiatan pendahuluan. Nanti kita melanjut ke materi. Oke, kita mulai materi pada pagi hari ini mengenai instalasi sistem operasi Windows 10 menggunakan VirtualBox ya. Ada yang pernah di sini menggunakan VirtualBox? Tunjuk tangan. Ada pernah mencoba menginstalasi sistem operasi menggunakan VirtualBox? Ada yang pernah? Belum enak. Nah, makanya kita belajar untuk pagi hari ini. Nah, ini tadi udah Pak Andri sebutkan bagaimana manfaat instalasi sistem operasi. Terus selanjutnya tujuan pembelajarannya. Nah, baru pengertian Windows 10. Nah, kenapa sih Pak Andri langsung masuk ke dalam Windows 10? Karena yang akan kita instalasi adalah Windows 10. Nah, lanjut. Fungsi sistem operasi. Nah, ini dalam hal nih. Apa sih fungsinya? Kita bicara dulu nih. Kalau kita bicara sistem operasi, kita harus tahu dulu fungsinya. Yang pertama, memori manajemen. Itu manajemen memori. Ya, fokus antara primary dan main memory. Di mana yang primary-nya untuk kebutuhan penyimpanan seperti RAM, dan yang main memorinya untuk akses langsung melalui CPU. Jadi sistem kerja komputer itu prosesor ada pembantunya ya. Prosesor itu ada pembantunya. Siapa pembantunya? Yang pertama RAM, terus yang kedua main memory ya, seperti IC ya. Seperti IC, dia membantu kerja prosesor. Cara install VirtualBox gimana sih? Di komputer kamu, di hadapan kamu nih ada VirtualBox ya. Sudah ada VirtualBox, semuanya ada VirtualBox. Sudah disiapkan ya VirtualBox. Nah, yang pertama pilih VirtualBox ya, versinya 6.1 ya, poin 22. Nah, ini. Yang kedua, klik kanan pada menu Run Administrator. Kemudian pilih menu Next ya.
Nah, setelah itu pilih next, muncul seperti ini, nak, ya, seperti ini. Pilih next. Ya. Selanjutnya pilih next, hilangkan cek pada create a shortcut a register file. Ya, jadi nggak usah lagi kita menggunakan membuat shortcut pada quick launch bar di sini, nggak usah lagi. Ya, kita cukup membuatnya shortcut yang ada di desktop. Ya, create a start menu entries. Nah, di menu tadi atas, create a shortcut to desktop. Artinya kita membuat icon di desktop. Ya, yang ini nggak usah. Register file associations, ya, nggak usah. Association, bukan association, nggak usah. Ini hilangkan, langsung pilih next. Ya. Setelah itu pilih yes. Kemudian terakhir pilih install. Dia akan bekerja. Kemudian pilih menu finish untuk mengakhiri instalasi VirtualBox. Nah, baru masuk nih. Setelah VirtualBox-nya sudah kita install, kemudian kita instalasi Windows-nya, Windows 10 gitu. Nah, pertama kita buka dulu VirtualBox-nya, ya. Kita pilih new, ya. Kita pilih new. Kemudian pada detail operating system, pilih Windows 8 atau Windows 10, ya. Pilih yang 32 bit atau 64 bit, tergantung. Di sininya, nak, nih, ya. Di name-nya ini pilih Windows 10, ya, Windows 10 Preview. Kenapa? Karena kita memberi nama dulu nih, ya, bisa namanya instalasi Windows atau Windows 10 ini, Windows 10 64 bit, 32 bit, boleh. Namanya bebas. Kecuali di sini, nak, type sama versionnya. Kalau versionnya, ya, type-nya ini kita pilih Microsoft Windows, ya. Di situ ntar ada Linux juga dan lain-lain. Terus yang ketiga, version, pilih Windows 10 karena yang akan kita gunakan adalah Windows 10. Atur jumlah RAM-nya. Pastikan RAM yang digunakan virtual machine tidak melebihi separuh dari RAM PC. Nah, ini nanti kamu pilih RAM-nya nih, ya. Di sini kan RAM-nya kan 4 GB yang di komputer kamu. Nah, ini dibagi 2. Jadi 2 mega. Jadi diseret nanti, set gitu, ya. Nah, pada bagian hard drive, pilih untuk membuat virtual hard drive. Untuk tipe hard drive, biarkan saja default atau VDI dengan besar storage yang dinamis atau dynamically. Kita nggak usah ngatur besarannya, kapasitas hard disk. Ikuti saja dengan aturan yang sudah dibuat oleh VirtualBox-nya, ya. Jadi seperti itu. Pertama, pilih menu create virtual hard drive. Pilih create, terus yang kedua muncul VDI. Di atas nih pilih menu VDI. Nah, ketiga pilih menu dynamically. Ya, dynamically. Pilih next. Seperti itu. Nanti kita praktekkan, nak, per kelompok, ya. Nah, kita bisa mengubah besarnya storage atau penyimpanan virtual machine. Tetapi kita disarankan gunakan tidak kurang lebih dari 20 GB. Nah, tadi ini karena kita sudah disettingkan secara otomatis kita tidak usah kita setting lagi, gitu, nah, ya. Nah, setelah selesai kita pilih menu start, ya. Kita jalankan, ya. Nih, kita pilih menu start ini. Kita muncul start, kita jalankan. Klik start. Ya, klik start. Nah, tentukan dulu hard drive-nya, ya. Tentukan dulu. Setelah itu akan muncul pilihan startup disk. Jika menggunakan DVD, instalasi Windows 10 Preview, maka tinggal pilih saja drive CD atau DVD-ROM.
Tetapi jika menggunakan file ISO, nah di sini kita filenya file ISO nih, nak. Di dalam komputer kamu semuanya ada file ISO. Ya. Maka klik icon folder yang ada di sebelah kanan dan browser file ISO tersebut jika sudah. Ya. Klik start. Nah, oke. Ini sudah mulai proses instalasi seperti ini, ya. Kalau udah muncul seperti ini, berarti kita sudah mulai instalasi, ya. Sudah mulai instalasi. Nah, terus next gitu ya. Terus install. Nah, ini proses seperti ini. Nah, baru kita muncul pilihan. Mau pakai Windows berapa? Windows 10 Pro atau Windows 10 Pro N, ada juga yang OM, ya. Nah, lanjut. Nah, nih software license-nya, ya. Oke, kita setujuin. Nah, nyampe di sini kita pilih custom installation Windows only. Nah, ada yang tahu nak? Ini proses apa namanya? Ada yang tahu? Apa nih? Yang biasa install? Par? Ada yang bisa install Windows nih? Ini proses apa namanya? Ruang kosong, kita bagi-bagi, kita sekat. Ada yang tahu? Iya, bagi file. Sebutannya apa, nak? Partisi. Partisi wajib ini, ya wajib tahu ini ya. Di sana kita harus tahu, nah kalau sama bisa install komputer lumayan, nak. Kalau disuruh nih, tolong dong instalin komputer ini kantor nih, ada berapa unit pak? 5 unit, lumayan tuh, nak. Ya, skill tuh, skill dasar itu, ya instalasi komputer, skill paling dasar. Ya, kamu harus bisa. Siapapun ini, bukan jurusan TKJ aja. Siapapun harus bisa nanganin seperti ini, ya instalasi sistem operasi. Ini namanya proses partisi. Ya, mantap. Membagi rang pada harddisk, ya membagi rang pada harddisk. Nah, kemudian kita bagi nih selama 250 GB, yang 150 buat sistem Windows, yang 100 buat data, atau yang 100 buat sistem operasi, yang 150 buat data. Kita bagi dua. Nah, kayak gitu. Oke, ini partisi. Ini partisi juga prosesnya. Nah, sampai sini tunggu hingga proses selesai. Ya, nah ya. Nah, baru setelah itu selesai. Maka sistem operasi kita sudah terbentuk seperti ini, nah. Ini namanya Cortana, ya. Dulu kalau Windows 8 dia ada dua tampilan interface. Yang pertama tampilan desktop, yang kedua tampilan seperti Android seperti ini, ya, Cortana. Maka Windows 8 itu diperbarui lagi, ya nak, menjadi Windows 10. Windows 8 dulu, baru 8.1. Windows 7, Windows 8, 8.1, baru yang terakhir Windows 10. Ini penyempurna dari Windows 8. Ini agak ringan, nak, dibanding Windows 8. Kalau kamu punya Windows 8, harus segera diganti, sekarang harus berubah ke Windows 10. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini, nak. Ada pertanyaan? Nah, sekarang Pak Andri pengen nanya nih. Ya. Ya, Pak Andri mau nanya nih. Sebutkan fungsi VirtualBox. Ada yang mau? Fungsi VirtualBox. Silakan. software virtualisasi untuk menginstal sebuah operating system atau kalau lain mengubah atau mengkonversi sesuatu ke bentuk simulasi yang nyata atau real. Iya benar, 100 ya. Untuk Viga ya. Lanjut, tadi mau nanya lagi. Sebutkan media yang digunakan untuk menginstal Windows. Medianya apa aja nih? Ya, tadi baru disebut itu untuk bootable-nya, bootingnya. Ada yang bisa? Di tangan. Apa aja? Ya. Yang lain. Tasya. Coba lagi. Dias aja deh. Ini Dias, ayo Dias.
CD atau DVD, flash disk, dan file ISO Windows 7 atau 10. Ada CD, ada flash disk, dan file ISO ya. Itu penting nak, ya. Jadi kita harus persiapkan dulu, ya. Setelah itu kita masuk ke BIOS. Nanti kita belajar BIOS nih, ya, di materi selanjutnya. Jadi seperti itu, oke? Mungkin itu saja. Nah, sekarang Pak Andri pengen kalian melihat tayangan visualnya, bagaimana cara menginstalasi sistem operasi. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara instalasi Windows 10 di dalam aplikasi VirtualBox. Langsung aja, alat dan aplikasi yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah laptop atau PC. Kemudian yang kedua adalah aplikasi VirtualBox. Dan yang ketiga adalah Windows 10 file ISO yang sudah saya sediakan. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox. Ini adalah aplikasi VirtualBox. Kemudian kita buat new. Kemudian name-nya diisi nama kalian. Kemudian kita nanti akan menginstal Windows 10, jadi kita pilih Microsoft Windows. Kemudian versinya Windows 10 64 bit. Di sini kita setting memori. Yang bisa dipakai adalah batas antara hijau dengan merah. Jadi kita letakkan di tengah-tengah antara hijau dan merah. Kemudian next, kemudian kita pilih create, kemudian next, kemudian kita pilih virtual disk image, next, kemudian pilih dynamically allocation. Di sini adalah settingan hard disk. Kita setting bisa digerakkan atau kita bisa langsung mengisi dengan tulisan 50 GB. Jadi kapasitas harddisknya 50 GB. Nah, ini adalah sudah terbuat untuk virtualnya, nama kalian. Kemudian kita pilih setting, pilih storage atau penyimpanan. Di sini masih kosong. Kita isikan Windows 10 file ISO. Oke, muncul tampilan bahasa Inggris, kemudian waktu, koran format juga Inggris, kemudian keyboardnya Amerika. Kita next, kemudian kita install no. Muncul tampilan Windows yang akan kita install. Kita gunakan tadi Windows 10 Enterprise 64 bit. Jadi kita pilih Windows 10 Enterprise 64 bit. Kemudian kita next. Oke, partisi yang pertama sudah selesai. Kita buat 41 GB. Kemudian Nah, sampai sini nunggu ini ya. adalah proses penginstalan. Nah, ini proses mulai masuk. Nah, ini tampilan seperti ini Penginstalan jika sudah selesai. Nah, di sini terhubung ke jaringan, tidak. Kemudian kita cek partisinya. Yang pertama kita masuk ke disk PC. Kemudian kita ada local disk C sama local disk D. Nah, local disk D di format. Nah, kemudian oke. Komputer sudah bisa digunakan. Oke. Nah, sampai sini ya, sampai sini kalian bisa melihat video ini pada Google Classroom yang sudah Pak Andri
kirim kepada kelas kalian, gitu ya. Nanti videonya bisa kalian lihat sebagai bukti, sebagai sumber belajar kalian menginstalasi sistem operasi praktek, gitu ya. Bisa kalian buka di Google Classroom-nya. Nah, terus nanti aturan instalasinya ya, kalian menginstalasi di komputer yang sudah disediakan, kemudian kalian nanti mempraktekkan bersama kelompoknya, gitu ya. Nanti kita bagi kelompok seperti itu. Nah, kemudian nanti kalian presentasi untuk selanjutnya. Nah, untuk itu kita buat kelompok dulu ya. Sekarang ya, kita buat kelompok. Ayo, berapa orang nih? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Dibagi 2 kelompok aja ya. Ya cepat 2 kelompok. Ayo, berhadapan-hadapan aja nak. Ya, yang ini hadap ke sana, yang sebelah sini ngadap ke sini. Berhadapan. Ya. Ayo coba berhadapan aja. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Ayo jaga jarak. Ya, berhadapan aja. Yang mas ini hadap sini. Ayo, ngadap sebelah kanan. Ya, dan juga sama. Nah, setelah bagi kelompok, 3 orang ya, ya. Berhadapan ya. Nah, kemudian kalian mencari sumber informasinya ya dari video yang tadi kalian yang sudah repost ya di Google Classroom. Nah, kemudian kalian harus merencanakan tahapan instalasinya ya. Pertama, instalasi VirtualBox-nya dulu ya. Instalasi VirtualBox-nya. Terus yang kedua, kalian cek peralatannya ya, guna peralatannya ini sudah disiapkan ya di situ ya. Terus kemudian waktunya nih ya, waktunya kita gunakan berapa menit ya, 10 menit aja lah ya buat belajar ya, cukup lah ya 10 menit buat belajar ya, 10 menit buat belajar ya, buat latihan instalasi. Nah, yang ini nanti di sini ya, ngeriung aja. Nah, untuk yang sebelah kanan juga udah disiapkan, nanti tinggal masing-masing mempraktekkan bagaimana cara menginstalasi. Sepakat ya, 10 menit ya waktunya ya. Pak Andri akan membagikan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya. Nih LKPD-nya. Perlombok satu aja deh. Ini nah LKPD-nya. Nah, bareng-bareng. Ini LKPD-nya. Terus satu lagi. Nih, diisi nama kelompoknya. Ya, LK-nya, LK-nya. Satu lagi. Nanti dilihat itu soalnya. Nah, mulai ya. Sekarang yang Anda lakukan adalah kita udah sepakat 10 menit ya. Ya, 10 menit. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, ayo. Nih, enggak ini ya. Yang harus kalian lakukan adalah instalasi VirtualBox. Ya, ayo, instalasi VirtualBox. Ayo, nak. Ayo.
Gimana? Oke. Tinggal 2 bit. Start. Yang nama Windows yaitu pilih VDI ya. Next ya. Dan kelompok 2 pun sudah menyerahkan hasil paparannya ke Pak Andri. Jadi nanti tinggal dipresentasikan. Ya, yang kelompok pertama nanti memaparkannya langsung menggunakan VirtualBox ya. Nah, yang kelompok 2 nanti menggunakan PowerPoint step by step gitu. Oke, sekarang yang kelompok pertama. Ayo silakan. Maju ke depan. Ayo, Tasya, si Viga, sama siapa? Satu lagi. Ayo, Viga juga sini. Kamera. Perhatikan. Tes. 1, 2, 3. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan cara instalasi operating system Windows menggunakan VirtualBox. Langkah awal, kita klik new, lalu kita pilih nama untuk isi nama kelompoknya. Selanjutnya next. Ini kita langsung start. Ini ada setting bahasa untuk Windows 10. Oke, kita pilih I don't have. Terus next kita accept license item, lalu klik next lagi. Lalu kita custom. Nah, sampai di sini sudah muncul ya. Ini proses instalasi nih yang disampaikan oleh kelompok 1. Ini sudah proses instalasi seperti ini ya. Nunggu prosesnya hingga berapa persen? 100%. 100% ya. Oke, ini adalah hasil akhir dari instalasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian masuk ke kelompok 2, mempresentasikan materi instalasi sistem operasi. Ayo kelompok 2, dipersilakan. Ini bertiga. Ya boleh. Ini PPT PowerPoint kita. Hal yang perlu dipersiapkan untuk instalasi Windows itu memperhatikan spek PC untuk Windows 10 32 bit, yakni RAM di atas 2 GB. CD instalasi Windows 10 atau ISO, seperangkat PC beserta mouse dan keyboard atau laptop. CD driver PC, VirtualBox siap pakai, sudah diinstal. Install Windows 10 menggunakan VirtualBox. Pertama-tama buka VirtualBox yang sudah Anda install. Kemudian klik baru pada opsi pojok kiri atas VirtualBox Anda. Isikan Windows 10, misalnya pada baris nama pilih tip Microsoft Windows dan pilih Windows 10 32 bit pada baris versi. Kemudian klik lanjut. Tentukan RAM virtual yang ingin Anda gunakan dengan men-setting pada option ukuran memori. RAM yang pertama kali muncul adalah RAM yang disarankan oleh virtual. Namun, Anda dapat merubahnya sendiri bila sudah sesuai, maka klik lanjut. Oke, lanjut. Klik yes untuk berbagi koneksi internet dengan pengguna lain.
Setelah proses setting dan instalasi selesai, maka akan muncul tampilan Windows 10 seperti ini dan Windows Anda siap digunakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tadi kelompok 1 mau tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2. Kelompok 1 telah mempresentasikan instalasi sistem operasi. Itu menggunakan sistem operasi Windows, gitu ya. Oke, setelah itu ada, nah yang mau ditanyakan, Pak Andri, ya silakan. Ada pertanyaan. Minimal spek komputer yang digunakan buat instalasi Windows ya, Windows 10 ya. Ya, minimal Core i3 gitu ya. Pak, kalau semua saya punya dual core bisa nggak? Bisa. Hanya kalau menggunakan dual core dia harus menggunakan memori minimal 2 GB. Gitu ya. Minimal dual core dengan memori 2 GB. Nah, kalau menggunakan Celeron itu juga bisa, tapi menggunakan sistem operasinya Windows yang 32 bit. Jangan yang menggunakan 64 bit karena Celeron itu kapasitasnya di bawah Pentium. Nah, jadi Microsoft itu apa gitu. Oke, selanjutnya ya. Oh ya, bagaimana cara menginstalasi Windows menggunakan CD dan flash disk gitu ya. Nah, tadi kita mensimulasikannya menggunakan VirtualBox. Kalau semua mensimulasikannya menggunakan CD dan flash disk, tentunya kita masuk ke BIOS terlebih dahulu. Kita atur bootable-nya ya. Kalau menggunakan CD, kita atur bootable-nya ke arah CD-ROM atau CD gitu ya. Tentunya menggunakan CD yang sudah memiliki sistem operasi Windows 10. Dan kedua, kita memasukkan file sistem Windows ke dalam flash disk. Nah, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita kali ini? Ada? Nah, pertama Pak Andri dulu ya. Pak Andri menyimpulkan kegiatan kali ini, baru keduanya kamu yang menyimpulkan ya, gitu. Ntar Pak Andri tunjuk, nah yang menyimpulkan nih, siapa nih ntar. Nah gitu. Yang pertama, hasil dari kesimpulan kegiatan kita kali ini adalah, pertama, sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang berjalan menggunakan sistem GUI, gitu ya, grafik unit interface, ya user interface. Nah, artinya sistem operasi Windows ini berjalan untuk mengatur kerja hardware dan kerja software. Nah, pada saat menginstalasinya, kita bisa mensimulasikannya menggunakan VirtualBox. Artinya VirtualBox adalah yaitu program aplikasi yang digunakan untuk mensimulatorkan, ya, mensimulasikan untuk menginstalasi Windows. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kita menginstalasi sistem operasi Windows menggunakan VirtualBox ya. Jadi kita bisa mengerti bagaimana langkah-langkah dalam menginstalasi sistem operasi yang digunakan. Jadi seperti itu ya Naya. Nah, oke, mungkin dari kalian ada yang menyimpulkan dari kegiatan kita kali ini? Pak, siapa yang bisa? Oke, silakan. Kesimpulan instalasi oleh siswa. Sistem operasi Windows dalam proses instalasinya berbasis GUI, graphics unit interface, dan dapat dikerjakan bisa melalui CD atau DVD dan flash disk. Sistem operasi ini dapat berjalan minimal prosesor 2 core hingga Core i7 dengan besaran memori 2 GB dan hard disk minimal 120 GB. Sistem operasi ini bersifat komersial karena kita harus membeli lisensinya, beda halnya dengan sistem operasi Linux yang bersifat open source. Sistem operasi Windows bersifat user friendly yang artinya dapat dipelajari dengan mudah oleh semua kalangan, baik pelajar, personal, bahkan perkantoran atau profesional. Sistem operasi ini dapat dengan mudah kompatibel dengan software aplikasi yang lain. Oke, terima kasih kepada Mas Damanuri atas kesimpulan yang diberikan.
untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin untuk langkah selanjutnya Pak Andri pengen ngadakan post-test yang tadi nih. Post-test, tadi kan udah pretest. Sekarang post-test menggunakan Kahoot. Ya, bener Kahoot lagi nih, ayo. Ya nih, ayo. Kita tadi udah berikan materi, kita sudah praktek, otomatis kita sekarang mereview materi yang sudah kita pelajari. 1. Start. Post-test instalasi sistem operasi. 2. 1. Ya. Aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan proses instalasi sistem operasi adalah, ya, apa tadi itu? Jangan sampai salah. Rufus, VirtualBox, Cisco. Ya. VirtualBox. Siapa nih? Udias lagi. Siapa yang ketiga? Damanhuri ketiga. Yang kedua, Dias. Yang pertama, siapa? Firmansyah. Firman yang mana sih Firman? Oh iya, selamat yang pertama, yang kedua Dias, yang ketiga Damanhuri. Ya, oke. Tepuk tangan buat yang menang semuanya ya. Oke. Oke nak, selesai sudah pembelajaran kita untuk kali ini. Untuk pertemuan kita besok hari, yaitu kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi BIOS, gitu ya nak ya. Kita akan mengkonfigurasi BIOS. Nah oke, mungkin kita tutup pembelajaran ini. Kepada ketua kelas, tolong ketua kelas duduk dulu semuanya, duduk di bangkunya masing-masing, duduk ya, duduk di posisi masing-masing. Kita tutup pembelajaran ini ya, kita tutup ya. Ayo Mr. Murid sini, silakan dipimpin doa. Tadi siapa yang pimpin doa? Firman aja. Firman pimpin doa, Firman. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap menjaga prokes, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak ya nak ya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk itu Pak Diri ucapkan terima kasih dan Pak Diri akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, hati-hati di luar ya. Terima kasih.